Iya, nggak tahu ya stigma lompat-lompat muncul dari mana. Mungkin karena film horor atau isu-isu yang beredar ya, karena kakinya diikat jadi nggak bisa jalan, jadinya lompat gitu. Padahal ya melayang gitu. Ya. Mungkin dari pohon pisang sini ini ditebang nih, pindah pohon pisang sini, yang sini ditebang, tinggal satu kumpul di situ semua. Pohon pisangnya bukan ditebang mas, karena kebanyakan dipukul. Salam maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja Horror Staff dan selamat datang di Gohan Gosipin Hantu. Oke, untuk teman-teman nih, hantu apa sih yang bakal kami gosipin atau kami bahas? Penasaran kan dengan Penasaran kan dengan apa yang bakal kita bahas hari ini? Tonton terus videonya sampai habis. Check this out. Ya, seperti biasa, untuk teman-teman nih yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung saja yuk di subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak minta maaf untuk teman-teman semua atau sahabat-sahabat Horror Stuff yang di luar sana. Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu saya tidak upload dikarenakan saya lagi tidak fit atau tidak enak badan. Ya seperti itulah ya, banyak juga. Ya mungkin kecapean juga ya mencari bahan atau syuting-syuting yang lainnya juga. Jadi untuk teman-teman semua yang di luar sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak pernah upload selama 2 atau sampai 3 mingguan lah ya. Dan untuk kali ini saya dan Mas Ian akan membahas atau menggosipin hantu, yaitu hantu apa Mas? Hantu jumping candy. Tahu kan artinya jumping candy? Jumping itu loncat, candy itu permen lah. Bisa dinalar sendiri lah. Bisa dipikir-pikir itu hantu apa ya? Hantu apa? Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Seperti ini gitu ya. Ya. Langsung saja tanpa basa-basi, ini dia pembahasannya. Oke, Mas Ian, selamat malam Mas Ian. Halo Bang Raja, selamat malam. Sudah lama juga ya tidak tampil lagi nih. Udah lama kita nggak bikin acara Gohan lagi. Iya. Hampir 2 sampai 3 mingguan ya Mas Ian. Kayaknya masih sibuk masing-masing. Mas Iannya juga sibuk kerja. Saya sibuk di luar. Lagi gak enak badan juga selama itu gitu. Oke Mas Ian, ini kita akan membahas tentang hantu jumping candy. Mungkin teman-teman di luar sana pada kebingungan ya, apa sih jumping candy itu? Bisa disebutin Mas, jumping candy itu apa sih? Candy yang kita maksud kalau pernah tahu permen sugus ya. Kan dibungkus kayak gitu. Kayak gitulah. Jantung ya, tebak aja hantu-hantu apa yang dibungkus-bungkus kayak gitu kan. Cuma ada satu kok di Indonesia, yang lain nggak ada yang dibungkus. Bener. Saya sebutin inisialnya aja ya. Ya, jumping candy itu adalah hantu pocong. Ya, inisialnya Mas ya. Ya inisialnya. Kalau nama kepanjangnya Yailah apaan tuh Yailah? Nama depannya Po, belakangnya Cong. Pocong. Nah, itu hantu pocong berarti. Oke Mas Ian. Kenapa sih hantu tersebut itu disebutin hantu pocong dan bukan hantu yang lainnya itu? Kalau itu sudah dari awal istilah sih, soalnya kan wujudnya menyerupai mayat yang udah dikebumikan. Kan itu namanya kan dikafanin, orang nyebutnya kan pocong, dipocongin kayak gitu. Dan ada stigma orang-orang yang takut akan itu, akhirnya beberapa jin menyerupai itu kan, seperti di video sebelumnya aku bilang, kalau kita ngasih hawa negatif, mereka juga nangkapnya itu. Jadi mereka dapat image-nya itu, gitu. Dapat tampilannya itu. Mungkin kalian kalau ada yang takut sama perempuan tua kayak gitu-gitu kan, juga bakal nampil gitu. Coba sekali-kali takut sama model bokep. Wow. Apakah kan bakalan terjadi juga? Nanti kan teman-teman indigo pada seneng. Wow. Menarik sekali.
kayak iki ya. Sing samen iblis. Jadi itu udah namanya Mas ya? Iya. Namanya berarti nama pocong berarti hantu yang dibungkus dengan kain kafan yang sudah dikebumikan. Nah, awalnya dari situ. Tapi yang terjadi adalah orang-orang nangkepnya pocong ini pocongnya ini nih, pocongnya si ini nih, pocongnya si ini, padahal mereka semua itu kan bukan manusia lagi gitu loh. Mereka udah entitas lain, udah entitas jin aku bilang gitu. Coba kalian mikirnya takut sama bintang film bokep. Nah gitu. Kan teman-teman ini kok jadi seneng lihat bintang bokep gitu. Intinya udah seneng gitu. Mas Yan, ini kan sudah tahu nih ya, pocong yaitu hantu yang sudah dikain kafani gitu. Terus biasanya nih hantu pocong bila menampakkan diri itu sewaktu apakah mohon maaf ini ya, hantu pocong tersebut ini bisa gentayangan itu karena apa sih Mas? Apakah ada sosok lain yang menyerupai hantu tersebut atau gimana? Ya namanya jin sih. Kalau kita bilang jin gentayangan ya banyak di mana-mana jin gentayangan. Tapi kan mereka awalnya formless tuh. Mereka nggak punya wujud. Ketika di wilayah itu atau di daerah itu pada mereka nangkapnya hawa orang-orang yang takut pocong, akhirnya jin itu menyerupai itu. Kalau bilang apa triggernya kan, triggernya mereka jadi gentayangan ya triggernya orang-orang takut akan itu. Jadi sama kayak jin-jin yang lainnya ya? Sama. Jadi semakin kita dalam pemikiran kita takut akan sesuatu itu bakalan terjadi gitu. Terutama jin-jin yang baru ya aku bilang mereka itu rata-rata makan emosi takut. Karena emosi takut paling gampang didapat kan. Tapi juga banyak jin yang makan emosi amarah, ada yang makan emosi seneng, nafsu dan lain-lain. Banyak. Jadi macam-macamnya jin tuh banyak juga ya. Banyak. Oke. Banyak juga. Mas, apa itu namanya? Ya kenapa pocong? Karena ya kita tahu sendiri rata-rata orang muslim kan dikafanin, dipocongin toh. Makamnya juga seperti itu. Mungkin stigmanya orang-orang adalah takut melihat orang meninggal gitu. Iya. Takut orang meninggal, akhirnya jin ini dapat nih rasa takut itu. Jadi berubah jadi itu. Oh gitu. Yang mungkin salah di pandangan umum, pocong tidak loncat. Nah itu nanti kita bahas selanjutnya lagi Mas. Mas, ini ada lagi nih pertanyaan. Hantu pocong itu apa ya? Apakah akan terjadi Mas setelah si mayit ini meninggal dunia dan selama 40 hari itu apakah akan berada di rumah? Sekitaran rumah? Iya, sekitaran rumah. Kalau menurut yang aku tahu ya, itu yang bilang ada sekitaran rumah itu bukan si jasad ini, bukan si orang ini, tapi korinya. Jadi kori itu yang menyerupai dia ketika meninggal. Dia bakal ngelakuin kegiatan yang dilakuin semasa orang ini hidup. Jadi sama ya? Sama. Tapi ini kori yang udah di alam lain, bukan si orang tersebut gitu. Orang tersebut ada di dalam bumi. Nah itu bakalan nyerupain si mayit ini atau sudah nyerupain pocong? Nyerupain si mayit. Nggak berubah jadi pocong. Nyerupain saat manusia. Kalau menyerupain pocong berarti orangnya itu ditakutin. Oh gitu. Misalnya, maaf ya, orangnya dulunya mungkin mantan rampok atau preman, jagoan atau gitu ya. Orangnya ditakutin nih. Akhirnya orang-orang dapat stigma orang ini nakutin ntar mati jadi pocong gitu. Walhasil lagi yang nangkep pikiran itu, dia berubah jadi kayak gitu, menyerupai sampai wajahnya. Soalnya jarang banget kelihatan pocong yang wajahnya utuh. Iya sih. Banyak kan wajahnya kan hancur semua ya. Iya. Rata-rata wajahnya hancur, belepotan gimana, darah atau apa, nggak kelihatan utuh. Kalau kelihatan utuh berarti
orang ini ditakutin. Gitu, kayak gitu. Dan apakah si pocong ini hampir sama nggak mas? Kayak di dunia mereka itu ada apa itu? Kayak punya raja sendiri atau? Kalau sepengetahuanku ya, pocong nggak bentuk komunitas. Nggak bentuk komunitas. Jadi beda sama yang segmen kemarin ya? Jadi beda kayak kuntilanak atau gendruwo atau yang lain ya. Kayaknya sih pocong rata-rata solo, kemana-mana sendiri gitu. Sendiri ya? Gabut-gabut gitu. Iya, soalnya pun kalaupun berdua atau bertiga nggak bisa saling tolong gitu. Tolongin nggak bisa. Sama-sama diikat gitu kan. Jadi untuk temen-temen nih, kalau pulang kemana-mana jangan sendirian ya. Takutnya nanti dibarengin sama si pocong itu. Karena pocong solo ya? Iya, solo. Sendirian. Solo iya. Permainan atau gimana mas? Kadang-kadang ya mereka nggak squad gitu aja. Nggak squad ya? Saya suka solo ya berarti ya? Solo. Nggak bikin party. Oke. Kasian. Bener nggak sih kalau pocong setelah sesudah dimakamkan dan tali pocong yang di atas nggak dibuka tuh dia bakalan gentayangan. Nah itu stigma yang beredar. Itu awal mulanya cerita pocong muncul. Ya gara-gara itu orang jadi takut ini Gitu. Tapi kan kalau bilang tali kafan harus dibuka kan itu kan sunnah memakamkan. Tapi kalau itu kan tata seumpamanya cara memakamkan gitu. Kalau seumpamanya yang di dalam makam nih kan ada saudara-saudara gitu, kelupaan bukanya itu gimana guys? Ya gali lagi. Itu bakalan ada si pocong ini atau si mayit ini berinteraksi dengan keluarganya tuh gimana? Harusnya sih enggak, soalnya kan sudah wafat. Udah wafat, rohnya udah nggak di dalam tubuh, udah lepas. Tapi kan si saudaranya kan kelupaan guys. Iya, raga. Interaksinya, mungkin korinya itu kayak tadi korinya mungkin yang ngingetin atau apa. Gitu. Dan atau nanti salah satu orangnya tiba-tiba inget gitu. Kalau bongkar makam lagi tuh hukumnya gimana sih mas? Kalau nggak tahu ya untuk detail hukumnya gimana, tapi kan untuk bongkar makam dan lain-lain kayaknya sih dilakuin di banyak negara selain di Indonesia mungkin ya. Apalagi pernah tahu makam di Madinah, Sabi namanya. Makanya di sana nggak boleh dikicing gitu. Kan karena di padang pasir kan ketumpuk-ketumpuk terus. Ya, jadi makamnya ya memang ditumpuk-tumpuk. Di sana juga ditumpuk-tumpuk memang kayak gitu. Jadi dibilang bongkar sih mungkin enggak, tapi kan gali atasnya. Tetap gali, kan hitungannya kan tetap gali. Untuk membuka si tali pocongnya itu ya. Bukan untuk makamkan yang atasnya lagi. Yang atas lagi. Jadi tumpuk memang di sana tumpuk. Aku mulai zaman nggak mudah tuh yang barusan dari zamannya Nabi sampai sekarang nggak pernah penuh. Area pemakaman di situ nggak pernah penuh di Madinah. Jadi setelah yang dibawa tumpuk lagi. Dan setelah ada tumpukan ditumpuk lagi gitu. Kalau di Madinah seperti itu ya. Tapi kebanyakan di Indonesia juga hampir sama sih mas. Iya, makanya mungkin kita ya juga ikut hukum kayak gitu kan. Makanya untuk bilang bongkar makam, relokasi makam pun juga berkali-kali kan kita. Iya. Dan banyak juga sih, saya sering juga terakhir kali memakamkan nenek saya di salah satu pemakaman di Surabaya. Itu banyak sih maesan-maesan yang berjejeran gitu. Dan aku sempat tanya sama si tukang gali kuburnya gitu, mas ini kok ditaruh di sini sih, ini kenapa? Ya itu mas hasil tumpukan dari mayat gitu. Jadi kayaknya sih mungkin ada hukumnya sendiri untuk itu ya. Belum tahu detailnya, tapi kayaknya bukan masalah yang besar untuk melakukan kayak gitu bongkar atau apa. Dan ini mas, mungkin dari teman-teman atau sahabat horror staff di luar sana pemikirannya kalau hantu pocong itu berjalan itu lompat-lompat atau melayang sih mas? Melayang. Yang ada sih melayang. Bukan lompat-lompat malah jarang kelihatan yang lompat-lompat gitu loh ya. Iya, nggak tahu ya stigma lompat-lompat muncul dari mana. Mungkin karena film horor atau isu-isu yang beredar ya, karena kakinya diikat jadi nggak bisa jalan, jadinya lompat gitu.
natural ya melayang gitu, melayang gini aja. Mungkin kalau lompat-lompat gini kasihan gitu. Iya sih. Capek. Nah ini untuk teman-teman nih. Jadi yang belum tahu, kalian nonton video ini jadi tahu gitu bahwasanya kalau untuk pocong itu jalannya bukan lompat-lompat melainkan melayang. Melayang. Kalau melompat-lompat berarti Anda semua kebanyakan nonton film, korban film. Tapi ya apa ya, masuk akal juga sih. Kalau di film kan emang nggak bisa melayang juga kan, sulit kan untuk melayang. Kan untuk itu. Jadi pemikirannya mereka mungkin ya udahlah bikin lompat-lompat aja gitu. Yang bikin mungkin beberapa orang nangkepnya dia lompat itu karena dia dari satu titik ke tempat titik lain itu tiba-tiba cepat gitu. Nah, Mungkin kayak gitu dikira lompat. Gitu. oh gitu. Padahal ya wush. Melayang gitu ya. Mungkin kelihatannya gini. Dan itu cepet nggak sih mas? Apa antara manusia lari sama yang pocong ini ngejar tuh bisa ketangkep nggak sih manusia itu? Gak pernah tahu sih, gak pernah dikejar soalnya. Ini selesai nih. Salah satu film yang pocongnya nggak lompat iki loh. Mumun. Pocongnya terbang tuh. Iya. Tapi ada sih mas apa ya, episode keberapa gitu ada yang menampakin Dia di syuting dia lompat-lompat. Iya. Seingatku ada. Dari situ ada. Tapi kebanyakan kalau pocong mumun yang film dulu itu kebanyakan yang di syuting melayang sih. Melayang. Kalau lompat-lompat itu jarang. Iya, malah melayang. Malah sebenarnya kalau lihat langsung kelihatan ya. Rata-rata mereka cuma diem. Nggak ada ngejar gitu loh, jarang banget untuk ngejar. Apa ya? Mereka mungkin nakutin tapi muncul doang, hilang. Tiba-tiba muncul sebelah sana, hilang, muncul sebelah sana, hilang. Bukan ngejar gini enggak. Cuma nakutin aja Iya. ya gitu. Muncul sosoknya, muncul, mungkin ngintip atau gimana. Duduk kayak gitu. Bisa duduk juga. Bisa. Tapi mungkin untuk orang-orang yang suka menolong, mungkin ketolongin berdiri. Nah. Ini kan nggak bisa berdiri mereka kalau udah duduk. Pertanyaannya mas, kalau pocong lagi gatel-gatel gimana mas? Cara garuknya tuh gimana? Atau minta bantuan sama temennya? Itu nyamuknya yang resek sih. Udah tahu pocong masih digigit aja. Ya, siapa tahu kan pocongnya, Cong, bantuin dong Cong, gatel nih, garukin sama dia gini. Headbang. Kan karena nyamuk sih kayaknya. Karena bakteri kan. pocong Karena mati. bakteri. Kan udah cuek mereka. Itu udah nggak pernah mandi kan ya. Iya. Bahaya juga nih pocong ini. Di headbang anjir. Kalau ada acara-acara musik itu mungkin dia ikut juga ya. Sering kok kayak gitu. Sering banyak ya. Ada. Jadi nggak acara dangdutan aja ya. Konser-konser besar juga pernah ada. Kalau dangdutan mereka bakal lebih sulit. Nggak bisa goyang. Nah itu dia. Goyangnya nggak asik. Soalnya goyang gini-gini aja sih. Kayak Hansip. Oh iya, boleh tanya nggak? Kenapa pocong katanya orang-orang yang katanya sih selalu di pohon pisang? Apa habitatnya sekitar pohon pisang atau gimana? Ya gara-gara itu sih, gara-gara stigma orang gitu. Jadinya diemnya di situ kayak gitu. Tapi memang umumnya kelihatan di situ memang. Umumnya memang di situ. Memang kelihatan di Kan banyak nih Mas ya, setan-setan yang di luar kayak sana. genderuwo mungkin di Iya. pohon jati atau bambu. Nah, itu kuntilanak tuh di pohon mana gitu. Apa mereka punya kesenangan tertentu? Oh pisang nih enak. Nah, gitu. Mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi. Cara ngupas pisangnya gimana, Mas? Langsung digigit. Nah, Mas, ini ada hantu pocong, orang yang lebih takut itu aromanya sama kalau diludahin bau terus panas, itu bener nggak sih Mas? Kalau ngeludahin sih aku nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu ya. Tapi kalau aromanya memang paling nggak enak pocong daripada Paling semua hantu ya. Ya. Paling nggak enak pocong aromanya. Aroma apa ya istilahnya? Aroma bangkai nggak Kan enak. Ini sih, aku pernah lihat salah satu video horor gitu. Dia tuh
terkena ludah, diludahin sama si pocong tersebut itu, dan emang baunya katanya nggak enak. Terus habis itu apa ya, kayak kulitnya tuh melepuh gitu. Tanya sih panas gitu. Bisa jadi mungkin orangnya saking reseknya ya, pocong digodain terus gitu. Ya aku lebih bebas daripada kamu gitu. Marah ya, marah. Mau di headbang nggak nyampe mungkin kayak gitu. Mau ditendang pun nggak bisa Nggak gitu. bisa, iya. Aku ludahin aja cuh gitu. Ya. Dasar kaum manusia gitu ya. Sama tuh kayak orang-orang yang tengah di jalan raya gitu kan, ludah-ludahan gitu. Asik nih, asik. Mas Lulu mungkin ada pertanyaan lagi Mas tentang sepocong-pocong yang ini. Sepocong-pocongnya pocong gitu. Sepocong-pocongnya pocong. Tapi mungkin yang nggak banyak orang tahu tuh, kayaknya pocong juga warna-warni sama sebetulnya. Nah ini Itu, sih kayaknya pocong warna-warni, ada juga yang merah, ada yang juga yang kuning. Mungkin juga pengaruh dari emosional juga ya, sama kayak bahasan kuntilanak kemarin. berarti ada tingkatannya dong. Kalau tingkatannya sih belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Ada tingkatannya. Soalnya mereka jarang berkomunitas. Itu tadi. Permainan Solo berarti. Permainan Solo. Sekalinya kumpul mungkin karena tempatnya kegusur ya, merapat gitu. Mungkin dari pohon pisang sini ini ditebang nih, pindah pohon pisang sini, yang sini ditebang, tinggal satu kumpul di situ semua. Pohon pisangnya bukan ditebang Mas, karena kebanyakan dipukul. Salam maaf ya, cuma bercanda aja gini. Tapi emang bener sih kebanyakan dipukul Mas, bukan ditebang. Kecuali kalau di pedesaan kan kalau udah pohonnya sudah berbuah gitu baru ditebang gitu. Ya soalnya pisang kan nggak bisa tumbuh lagi. Benar. Boleh tanya ke Mas, saya dapat informasi dari kerabat sih. Katanya kayak pocong itu paling sering digunakan buat ini pesugihan, jin kiriman. Jenis kiriman, Iya. santet kayak gitu. Nggak tahu juga sih, soalnya si kerabat saya punya warung. Beberapa kali katanya sekali orang dikirim pocong, dan dia lihat sendiri memang ada pocong di sekitaran warungnya. Pindah-pindah warung pun tetap pocong lagi gitu. Itu apa bener paling sering dibuat benda kiriman? Kalau yang sebenarnya yang paling sering dipakai itu Banaspati. Yang paling sering dipakai ya itu Banaspati. Kalau pocong itu bukan sering dipakai tapi ya banyak yang pakai gitu. Memang paling mungkin entitasnya ya Banaspati, pocong kayak gitu. Karena murah Mas. Pocong lebih murahan berarti ya? Harganya berapa sih? Enggak tahu. Tanya ke dukun aja Mas. Dan itu apa ya? Karena itu loh apa? Enggak rewel atau gimana ya, sesajennya murah mungkin kayak gitu ya. Kalau yang udah berkelas punya tingkatan kan lebih tinggi lagi gitu. Harus ada tumbal atau gimana. Kalau pocong lebih murah ya? Kayaknya gitu kayaknya. Betul. Dan itu emang bener nggak sih yang dikatakan sama Mas Sulu tadi itu, pocong ini buat media kiriman ganggu kayak gitu. Iya, suruh ganggu biasanya. Atau bisa dibuat apa ya, alat kayak pesugihan. Iya itu bisa. Jadi tergantung dukunnya Mas. Dukunnya punya kontrak sama siapa gitu. Jadi dukunnya punya kontrak sama kuntilanak, mungkin punya kontrak sama pocong, atau dukunnya kontrak sama ini. Tapi umumnya kebanyakan Banaspati. Banaspati banyak di banyak jalan-jalan ada. Kayak nangkep Pokemon gitu kan? Iya, kayak nangkep Pokemon gitu. Dan banyak apa ya, itu yang sering dipakai. Itu yang sering dipakai. Ya nangkep Pokemon tuh sampai ketabrak, sampai ada yang mati. Mungkin karena gini ya. Kalau Banaspati itu semua entitas agama, semua entitas suku atau yang lain-lain, mereka percaya ada kepala melayang berapi atau jin berapi. Jadi dia nangkep itu semua, nangkep sosok itu semua. Tapi kalau kayak pocong mungkin orang Kristen yang nggak tahu Muslim sama sekali mungkin nggak takut pocong gitu. Apaan tuh pocong? Nggak tahu mereka jadinya. Atau suku yang lain atau agama yang lain kan nggak tahu. Cuman yang lebih ditakutin tuh adalah si Banaspati ya. Lebih umum dipakai sama para dukun gitu. Tapi banyak juga ada yang pakai genderuwo juga ada. Soalnya lebih apa ya? Lebih universal lah. Lebih universal. Lebih universal. Bahkan sampai di luar pun juga kan kita nyebutnya hantu api apa gitu. Mungkin mereka nyebutnya ifrit atau apa, terserah mereka kan. Tapi kan entitas
hantu, ada apinya kan di semua ada. Iya. Di semua Kalau seperti ini. kuntilanak kan di setiap kepercayaan ada juga. Iya, tapi kan beda-beda. namanya beda-beda. Ah. Sama kayak tadi kan juga beda-beda tuh. Banaspati. Banaspati. Ada yang ngomong Ifrit gitu sama. Ya, istilahnya kan beda, tapi sosoknya kan sama. Kuntilanak juga. Iya, tapi dia makanya ini kan jarang kepake tapi kuntilanak kayak gitu. Mungkin ya itu tadi lebih universalan Banaspati gitu. Mungkin kita bilangnya di sini kuntilanak, di sana bilangnya apa awewe atau apa gitu. Ya, betul. Iya sih. Hantu wanita. Itu wanita. Hantu wanita. Apa sih? Anu Thailand juga. Thailand apa Jepang ya? Sing keluar dari TV loh. Sadako. Sadako kan kayak kuntilanak juga kan? Iya sama. Ya perwujudannya sama. Perwujudannya sama. Mungkin di apa negara mereka sebutnya Sadako gitu. Sadako. Itu kan kalau Sadako ya, kalau Sadako itu gara-gara film Ring gitu. Film Ring itu saking hype-nya ya saat itu ya. Hantunya namanya Sadako. Kalau di Indonesia juga ada mas hantu yang namanya Sadako. Tuh, jadi kita berbuat amal ya Sodako gitu. Sadako. Bukan hantu sih itu. Kan hantu. Bukan hantu ya. Perbuatan baik itu berarti. Mas Ulu, ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi atau gimana gitu mas? Kayaknya kita mau bahas tuyul lagi deh. Guys ngomong kan. Karena si Pocong emang apa ya, permainannya solo aja gitu, nggak Orangnya pernah pendiam juga. bermain apa grup atau gimana Iya. gitu ya, Iya, solo diam aja gitu. Pendiam juga. Dia sering Nggak apa ya, aneh-aneh orangnya. kadang Enggak aneh-aneh. Orangnya duduk baik sih. sendiri, orangnya baik ya, Enggak aneh-aneh. nggak aneh-aneh, pendiam, jujur. Enggak tiba-tiba diem-diem ngirim sabu gitu. Oh, diem-diem apa? Diem-diem ngirim sabu dia. Ya kan siapa tahu, Enggak tahu juga gitu. geser gitu paket. Serem sih. Bismillah nang ngarep rumahmu gitu ya. Paket. Bunyi cek. Baku sih tas gak ono soalnya. Oke, mungkin sampai sini Mas ya pembahasan dari si Pocong, karena emang nggak hype-hype banget ya si Pocong ini. Dan dia Ya, apa ya, ya? mungkin Kurang pergaulan lah sih dia. Kuper. Iya, banyak banget sih. Kuper. Gabut juga mereka. Kadang bahkan melayangnya kadang nggak jelas. Melayang kadang nggak jelas, kadang Iya. kesana kadang kemari gitu ya. Enggak, bukan gitu. Melayangnya itu kadang nggak gini. Ah, Kadang muter. karena gabutnya dia ya. Iya, karena gabutnya barusan lewat. Gabut nih, salto ah. Salto. Banyak kok jin yang gabut sebenarnya. Oh, barusan kemari dia ya. Barusan lewat, nggak biasa tiap hari lewat kok mereka. Dia mungkin apa kepancing mungkin. Ingin apa mendengarkan juga. Bahas apa sih ini? Wah, sudahlah. Ya, sudahlah. Bentar, Nggak bentar. jelas kok gitu. Aku Wajahnya nyamperin temen-temenku dulu. Nih aku dibicarain seperti ini. merasa terpanggil nih. Iya. Ya. Ayo kesana yuk gitu. Sebenarnya jin ya kayak gitu itu. Wajahnya menakutkan, sosoknya menakutkan, tingkahnya tidak menakutkan. Iya. Mungkin kayak tuyul ya. Iya. Tuyul orang nganggapnya anak kecil, dia kadang atau tangannya lebih panjang atau gimana. Tingkah lakunya nyolong gitu kan, menakutkan gitu kan. Tapi orang-orang antisipasinya pakai yuyu. Iya. Nah, Oh iya, pocong kan identik sama ini dong. Kalau misalnya kepercayaan orang-orang kan loncat kan. Mirip-mirip sama ini, vampir Cina nggak sih? Kalau misalnya di sini ada. Vampir Cina. Ya sama sih. Kalau bilang asal muasal munculnya mungkin kayak sama ya, karena di sana vampir Cina kan juga mayat mayat juga yang dimakamkan kayak gitu-gitu. Lebih lagi kalau di barat kan kayak zombie juga kan ya, kurang identik. Cuman kalau mending pocong nggak sih? Vampir Cina kan kasihan juga. Apa sih? dikasih tempelan, Sementara lucu. dikasih tempelan diem dia, nurut tuh dana. Pocong gitu juga kan? Nggak pengen coba lah. Nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa deh, deket aja baunya nggak enak. Kalau vampir Cina kan, orang Cina kan kalau meninggal kan dikasih baju yang bagus kayak gitu kan, mereka masih dirias. Ini kan kita kan cuma dimandiin doang, berapa kali hilang. Kalau make up gitu kan bisa panjang lebih lama. dikantongin ini aja mas, parfum gitu.
Ini buat kamu di sana. Nggak bisa Gini, pakai kan mas. gini. Kan gini kan. Parfumnya terus sini. Terus ini, jadi gini terus ya. Yang wangi cuma sini doang. Yang wanginya. Kan mayan kan wangi. Mayan. Ini. Mayan, Kalau bos. kalau habis kan di sana kan ada orang jualan. Mas, isi ulang dong. Apa? Ini Kembang di hijau. dalam. Di dalam nggak bisa keluarin gimana ini? Bisa oh, bed. Iya, Mas. Apa ya? Ada lagi nih sosok yang paling nyebelin. Kecil, botak, yang tadi Mas Ian bilang itu. Tuyul. Iya. Iya. Itu aslinya ngeselin gak sih, Mas? Ngeselin mas. Ngeselin. Asli ngeselin mas. Pertama dia kontraknya harus banyak syaratnya gitu. Ya mintanya gini, mintanya gitu gitu. Terus kerjanya juga nanggung gitu. Suruh ngambil di ATM nggak bisa lah. Repot. Ngambilnya recehan mulu gitu. Kalau di ATM nggak bisa? Umumnya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya yang jaga bank lebih gede. Oke, untuk kalian penasaran kan dengan sosok tuyul yang nyebelin ini? Mau tahu cerita lengkapnya tentang hantu sosok yang nyebelin ini? Tunggu di episode berikutnya. Mas Ian, terima kasih untuk malam ini sudah mau membahas atau gosipin hantu sosok pocong ini, dan terima kasih juga untuk kameramen kita yaitu Mas Hulu yang berada di belakang layar. Tapi sempet kedenger juga suaranya. Ya terima kasih udah mampir. Bukan mampir juga sih ya. Sudah membagikan apa ya? Wawasan atau pencerahan tentang hantu pocong itu kayak gimana gitu. Terima kasih Mas Ian sudah mau berbagi gitu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi saya mohon maaf bahwasanya 2-3 minggu yang lalu saya nggak bisa upload video dikarenakan lagi nggak fit, terus lagi banyak kerjaan di luar juga, jadi saya mohon maaf juga. Oke, untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri dan atau itu bisa terjadi kepada kalian sendiri, bisa kalian kirim ke link yang sudah saya siapkan di bawah atau di deskripsi ya. Saya Raja Horror Staff pamit. Saya Ian pamit. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.